Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, pada video kali ini saya bakal coba ngasih tahu fitur apa aja nanti yang bakalan ada di Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Ya, fitur-fitur ini kemungkinan bakalan hadir di MIUI 12 ya, ini masih kemungkinan dan belum pasti bakalan ada ke 11 fitur ini di Redmi 9 karena ada beberapa fitur yang kemungkinan nggak support di Redmi 9. So, jadi tugas kita sekarang tinggal nunggu aja untuk updatean MIUI 12 dan entah kapan rilisnya si MIUI 12 di Redmi 9 ini. Semoga secepatnya MIUI 12 rilis di Redmi 9 ya guys ya, karena kemarin Redmi Note 7 punya saya yang saya jadiin kamera ini udah update ke MIUI 12. Jadi apa aja sih ke 11 fitur ini yang bakalan ada di Redmi 9 setelah update ke MIUI 12? So, daripada kelamaan langsung aja yuk kita coba bahas, kita coba kupas apa aja fitur-fiturnya yang bakal nanti ada di Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Let's go! Yang pertama adalah UI yang lebih bersih. Ya, untuk tampilan UI di MIUI 12 menurut saya cukup clean dan cukup bersih juga ya. Dan saya juga udah coba tes di Redmi Note 7. UI-nya MIUI 12 itu sangatlah clean dan sangat enak juga buat dipandang di mata. Untuk UI-nya menurut saya cukup berubah ya, walaupun nggak berubah total. Tapi menurut saya untuk perubahan UI di MIUI 12 ini sangatlah keren abis. Yang kedua adalah animasi yang baru. Iya, animasi di MIUI 12 menurut saya sangatlah oke banget guys. Terutama animasi ketika kita buka aplikasi dan close aplikasi. Di sini sangat berbeda banget daripada MIUI sebelumnya. Dan juga ada live wallpaper loh yang sebelumnya pernah kita bahas juga. Tapi nggak tahu nih di Redmi 9 ini bakalan ada super wallpaper atau enggak. Karena super wallpaper itu sangat berat banget guys. Ya, sangat berat banget. Bahkan Redmi Note 7 aja nggak kebagian untuk fitur super wallpaper. Tapi nggak tahu nih nanti di Redmi 9 bakalan kebagian fitur super wallpaper atau enggak. Ya karena emang fitur super wallpaper itu sangatlah berat banget guys. Dan kemungkinan fitur tersebut hanyalah ada di HP-HP flagship dari Xiaomi. Dan juga untuk ikonnya menurut saya di MIUI 12 juga berubah ya. Dan perubahan ini menurut saya nggak terlalu alay sih untuk ikonnya. Yang ketiga adalah fitur always on display. Ya kalau menurut saya fitur always on display ini nggak terlalu guna banget sih di Redmi 9. Ya karena always on display ini biasanya diterapin di HP-HP yang menggunakan layar AMOLED. Tapi kalau misalkan ada di Redmi 9, tambah boros HP-nya. Ya always on display ini lebih cocok sebenarnya digunain untuk di smartwatch atau enggak smartband. Ya pokoknya di jam tangan gitu deh. Yang keempat adalah navigasi. Ya, navigasi di MIUI 12 menurut saya berubah ya. Dan navigasinya ini sepertinya ngikutin iOS. Ya, memang basically MIUI 12 ini ngikutin iOS ya. Ya dari mulai barnya terus juga navigasinya ngikutin iOS. Ya tapi kalau menurut saya ini unik sih untuk navigasi yang barunya. Bahkan saya suka untuk navigasi di MIUI 12. Yang kelima adalah fitur keamanan. Xiaomi menghadirkan 3 fitur baru dari sisi keamanan, yakni frame, barbed wire, dan mask system. Secara keseluruhan 3 fitur ini berguna untuk memantau, membatas, serta mencegah perizinan sebuah aplikasi. Ya jadi fitur ini menurut saya cukup berguna juga, terutama untuk teman-teman yang suka nginstal aplikasi secara ilegal. Ya jadi kalau misalnya aplikasi tidak dikenal oleh Android, fitur keamanan ini bakalan berguna banget guys. Yang keenam adalah floating windows. Ya, fitur keenam ini ya pastinya ada di MIUI 12 karena floating windows ini menurut saya sangat penting banget. Ya, kita bisa nonton YouTube sambil chatan, kita bisa nonton YouTube sambil buka IG. Intinya kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan. Dan menurut saya fitur floating windows ini pastinya bakalan ada di MIUI 12 terutama di HP Redmi 9. Ya saya berharap itu ada sih. Ya kayaknya pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada. Soalnya Redmi 9C kalau nggak salah itu nggak ada fitur floating windows ya. Soalnya saya nggak terlalu detail juga sih waktu kemarin review si Redmi 9C. Kayaknya feeling saya nggak ada ya untuk fitur floating windows di Redmi 9C.
Tapi nggak tahu nih di Redmi 9 semoga ada ya untuk fitur floating windows, karena fitur ini sangatlah berguna banget guys. Yang ketujuh adalah AI Calling. AI Calling adalah fitur khusus yang dihadirkan bagi pengguna yang mengalami gangguan pendengaran. Secara garis besar, cara kerjanya AI Calling adalah melakukan transkrip suara ke dalam bentuk teks. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki kendala pada pendengarannya bisa aja pakai fitur AI Calling. Ya, kalau menurut saya AI Calling ini sangatlah berfungsi banget untuk teman-teman yang memiliki gangguan pada pendengarannya. Jadi nanti bisa ditranskrip dari suara ke teks. Ya, jadi nanti teman-teman bisa baca tuh teksnya. Yang ke-8, ya menurut saya fitur ke-8 ini wajib ada nih di Redmi 9, terutama untuk user PUBG, yaitu fitur fitness. Ya, fitur fitness ini berpengaruh kepada giroskop. Ya, kalian udah pasti pada tahu kan apa itu giroskop. Terutama untuk player PUBG pastinya resah ketika buat main game PUBG di Redmi 9 dan aktifkan fitur giroskop. Ya, apa? Delay. Ya, semoga di MIUI 12 bakalan ada fitur fitness ini ya. Soalnya ada rumornya katanya bisa lebih optimal sih katanya kalau misalkan ada fitur fitness di MIUI 12, terutama HP-HP yang nggak punya hardware gyro. Ya, saya berharap walaupun Redmi 9 ini tidak memiliki hardware gyro, setidaknya untuk pakai software gyro pun bisa lebih optimal dan lebih powerful sih untuk software gyronya. Dan juga walaupun nggak terlalu optimal, yang penting nggak delay aja sih buat main game PUBG pakai fitur giroskopnya. Kita doain aja untuk fitur fitnessnya semoga ada di Redmi 9 ya guys ya. Yang ke-9 adalah sleep tracking. Ya, sleep tracking ini kalau menurut saya fitur sleep tracking ini nggak terlalu berfungsi juga sih ya di ponsel kita. Karena kalau menurut saya untuk alarm aja ya udah cukup sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen punya fitur sleep tracking ya mungkin sangat berguna banget sih. Tapi biasanya saya kalau tidur ya tidur aja, nggak usah dipantauin gitu. Karena kalau misalnya dipantauin jadi nggak puas lah tidurnya. Yang ke-10 adalah fitur dark mode. Iya, fitur dark mode di MIUI 12 ini lebih optimal pastinya ya guys ya. Terutama fitur ini bisa beradaptasi dengan aplikasi lain. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya kita setting dark mode di pengaturan, otomatis aplikasi-aplikasi yang lain itu bakalan berubah menjadi dark mode. Ya, ibarat kata dark mode yang versi di MIUI 12 ini lebih pintar daripada dark mode di MIUI 11. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah Ultra Battery Safe. Fitur ini akan memperpanjang waktu siaga telepon dan mengurangi konsumsi daya baterai. Sehingga fitur ini menurut saya sangat penting banget. Ya, terutama kalau misalkan kita baterainya udah lowbat parah. Dan kita bisa aktifin aja fitur Ultra Battery Safe ini. Ya, saya udah coba praktekin di Redmi Note 7 dan itu bener-bener irit banget guys. Kalian harus coba kalau misalnya udah ada di MIUI 12. Oke guys, itu dia fitur-fitur yang kemungkinan bakalan ada di MIUI 12, terutama di HP Redmi 9 ya. Nah, kalau misalkan nanti bakalan ada tambahan fitur-fitur lainnya yang mungkin teman-teman sekiranya tahu, bisa aja nanti tulis di kolom komentar ya. Itu dia ke-11 fitur yang mungkin saya bisa berikan pada video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pertanyaan atau punya pendapat? Jika teman-teman punya pertanyaan atau punya pendapat, bisa tulis di kolom komentar ya. Intinya kita berdoa aja semoga MIUI 12 cepetan rilis di Redmi 9 ini ya. Karena Redmi 9 ini doang yang belum ada MIUI 12. Ya, Redmi 9 series lainnya itu udah ada MIUI 12. Ya, cuman Redmi 9 doang. Cukup kasihan nasib lu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya atau pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.